Nah pas dia ngaji ini gue kata nggak ada kejadian apa-apa bang. Pas udah kelar ngaji dia mau salim sama Habib bang, diusir bang sama Habib, nggak mau Habibnya. Gara-gara apa? Hawanya panas banget ini romannya. Pas lagi ritual begini, ini teman gue bang, dia sempet sampai dibungkus ini bang, kain kapan. Sholat belum kelar, dia tiduran. Mohon maaf bang ya, dia teriak apa? Sambil teriak, bangsat, Dajjal lu gua kalahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue udah ada Arif. Waduh, Rip, gimana kabarnya Rip? Alhamdulillah sehat bang. Sehat bang ya? Iya. Alhamdulillah, salam teman-teman dan juga keluarga di rumah. Jadi nih, teman-teman semua, gue terakhir ketemu Arif tuh 2 tahun yang lalu ya. Iya gak sih? 2 tahun yang lalu dari salah satu acara lah gitu ya. 2 tahun yang lalu dan sekarang baru ketemu lagi deh gitu kan. Ketemu lagi sekarang ya. Oke, ketemu lagi dengan keadaan Bang Umang sekarang udah merit ya. Masya Allah, iya. Tapi gue belum merit ya? Iya. Semoga biar cepet dikasih ngomongan. Amin, alhamdulillah. Lagi ngisi. Alhamdulillah. Ya udah. Masalah itu nanti dulu deh. Ya. Oke, pada video kali ini lo ingin menceritakan pengalaman lo saat kejadian di mana nih, Rip? Jadi di video kali ini gue mau nyeritain kisah pengalaman horor gue bang, dan kisah sebab berakibat yang dialami langsung sama teman gue. Yang dimana dulunya tuh dia sempat belajar ilmu kebal, tektok, pelet atau apapun lah namanya, yang melalui dukun. Bisa dibilang dia berguru ilmu hitam lah. Dari kejadian tersebut banyak kejanggalan dan hal-hal aneh yang udah terjadi sama temen gue bang. Berarti belajar ilmu hitam. Terus baru banyak kejadian-kejadian setelah dapetin ilmu hitam itu. Nah iya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah teman-teman semua ya. Oke, masalah ilmu hitam. Lebih nahasnya dari kejadian tersebut teman gue mengalami ODGJ sampai sekarang bang. ODGJ maksudnya orang dalam gangguan jiwa? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena ilmu hitam? Karena belajar ya? Iya. Belajar ilmu hitam? Iya. Waktu itu berarti kejadian tahun berapa, Hari? Kejadiannya pokoknya 2017 dia mengalami kejadian itu. Berarti yang dia kayak mohon maaf ya, ODGJ itu sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah gila, 2017. Wah ini semoga aja nih teman-teman semua yang insya Allah banget dari pengalaman Arif nih memberikan kita semua pelajaran. Amin. Jangan sampai nih teman-teman semua sampai nyari-nyari ilmu hitam, tektok, kebal, apalah namanya lah Arif gitu ya. Oke, mungkin tahan dulu kan dari cerita ya. Teman-teman ngopi horor nih biasanya udah pada penasaran nih gitu kan. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Nah, caranya gimana bang? Caranya? Nih, deketin, baca bismillah dulu, bismillah, seruput coba. Gimana sih? Coba caranya gimana sih? Nah, gua nggak bisa sih bang. Nggak bisa sih. Bisa. Ini batuk gua nggak bisa. Batuk ya. Oke, langsung aja kita sikat. Awal mulanya gue kenal sama si Derry dan keluarganya tuh jadi sekitar di tahun 2000-an bang, sebelum zaman tsunami Aceh. Oke. Ya tsunami Aceh 2005, 2006, 2004 ya. Ya. Pokoknya sebelumnya.
Jadi si Dere ini kebetulan dia merantau dari kota S ke Jakarta. Oke. Dari tahun itu. Nah, keluarganya dia nih merantau tinggal di dekat kampung gua. Nah, akhirnya dia mendatangi atau duduk di satu sekolah yang sama gua. Nah, namanya, mohon maaf Bang ya, nama orang dari kampung ke kota kan. Ngomong kan masih menduk-menduknya Bang, Jawa banget ya kan. Kenalin diri ke depan. Yang pas kenalin diri gitu, ya gue pecah, mereka ketawa. Ketawain dia ya kan. Gimana emang lo katanya? Orang Jawa Bang, kayak orang Jawa gimana sih? Perkenalkan, nama saya diri gitu ya. Pokoknya gue langsung Jawa, logat Jawa lah ya. Menduk banget pokoknya. Dari situlah gue mulai kenal sama dia. Abangnya itu posisinya dia masuk sekolah yang sama juga, cuman dia bedanya di atas gue. Gue kelas 4, dia kelas 5, contohnya gitu. Nah, dari situlah gue kenal sama dia, abangnya, adenya, keluarganya. Karena dia tinggal dekat rumah gue juga kan nih. Ya, pokoknya dari melek sampai merem mata, gue mainnya pasti sama Dede orang. Sama Dede orang doang ya. Mau musim rambutan, Tamiya, gundu, layangan. Iya, pokoknya gue main sama Dede orang Bang ya. Mainnya sama Dede orang aja, mau musim apaan ya, pokoknya gue main sama Dede orang. Iya, namanya bocah Bang. Zaman dulu kan belum ada Bang, smartphone. Sosmed kan belum ada. Kita mah namanya bocah dulu kan taunya tibang main doang. Tibang mainan doang udah, pokoknya ngapa-ngapain mainnya udah ya Kak. Ya lah, tibang Nintendo, main PS, main Sega, itu juga udah paling enak banget Bang. Sega. Itu udah paling enak banget ya zaman dulu mah, main kayak gitu doang. Nah, sampai nih Bang, ada kejadian nih Bang, namanya cerita gue udah terlanjur flashback nih Bang. Jadi sempat ada kejadian horor nih Bang pas gue lagi main gundu ceritanya. Kejadiannya habis Isya Bang. Gue jadi main gundunya di depan teras saudara gue Bang. Depan teras saudara gue. Jadi peraturannya nih, kita main tektokan nih main gundu di terasnya kan. Nah, gundu siapa yang paling dekat sama tembok, dia yang jalan duluan. Jalan duluan apa nih? Nyentil. Nyentil duluan, oke. Duluan. Nah, kebetulan gundu gue paling dekat sama tembok. Nah, gundu teman gue di sini. Karena gue jalan duluan kan, dan gundu gue juga deket banget sama tembok, nyentil begini kan nggak bisa namanya tembok kan. Jadi gue berdiri gini Bang, nyentil ya. Diri gini nih. Terus gue sentil keluar ke samping teras. Ke samping teras keluar pokoknya. Nah, di samping teras itu kebetulan ada inian Bang. Ada kebun singkong, kebun nangka, sama jambu lah, jambu air ya. Nah, karena gelap kan zaman dulu, lampu-lampu masih mending kali. Masih mending ini mah. Zaman dulu lampu kuning Bang, lampu ayam. Iya. Tahu nggak? Ayam. Lampu ayam buat nemenin ayam, masih gelap buat ya. Nah, karena gua rada kesusahan kan tuh nyari gundu kan. Rada lama gitu gua nyari sambil telinguk kan, nyari telinguk gini. Nah, itu tanpa sengaja Bang. Pas gua lagi nyari gundu begini, gua ngelihat ada sosok kayak mama Bang. Mama baju putih, rambut panjang. Nah, karena gue kaget kan, gue manggil teman-teman gue Bang, buat mastiin gue doang lihat apa enggak nih. Cuman zaman dulu gue belum tahu kenal kuntilanak, setan. Karena gue taunya penampakan kayak gitu, gue inget film ini Bang, Susana. Nah, jadi gue ngeliat gituan, gue manggil ke teman-teman gue, woi ada Susana nih. Nah, teman gue langsung nyamperin. Nah gue kasih tahu kan, ternyata teman gue ngeliat juga. Cuman dengan versi yang beda Bang. Jadi yang gue lihat dia ngebelakangin gue di pohon jambu nih, ngebelakangin gue. Nah yang versi teman gue, dia ngeliat madep ke gue, cuman lagi gendong bayi. Nah dari situ tuh Bang, gue heboh kan, berisik kan pada keteriakan nih gue, weh ada setan gitu kan. Nah akhirnya keluar nih bokapnya, saudara gue keluar, pada domelin gue kan. Ngapa sih lu berisik banget lu ya, udah malam lu. Ini ada setan dari situ, ada setan. Di mana setan? Kagak ada setan tuh. Jadi gue abis nyeritain kayak gitu nih, dia kayak nggak kaget gitu nih. Bapaknya saudara gue kayak nggak kaget. Ya mungkin dia pernah kali sebelum ngeliat apa gimana kan, kayak nggak kaget. Lu lagi nada udah malam, masih main gundu ya. Udah pulang. Nah karena gue berisik kan Bang, akhirnya gue suruh pulang pada tuh. Nah jadi itu pertama kali gue ngeliat makhluk halus dah itu pokoknya di situ. Perdana itu. Nah singkat cerita, gue udah mulai pada duduk di sekolah menengah pertama Bang, atau SMP. Yang dimana tuh lagi rame-ramenya sama isu-isu inian Bang. Apa tuh? Mister Gepeng. Kolor hijau. Oh kolor hijau, iya. Nah itu lagi rame-ramenya di tahun pas gue SMP tuh. Iya. Gue sampai disuruh nyariin inian Bang, daun kelor Bang, buat penangkal. Tapi dibalik ada isu begitu Bang, mitos begitu, gue dari situ dapat keuntungan Bang. Kenapa? Karena kan disuruh nyari daun kelor Bang.
terbayar. Kita nyariin tuh dibayar ya. Dibeli nanti. Dibeli bambu kuning dulu kan Iya, pernah nyariin. iya, bambu Nah kuning. itu gue sempet kayak gitu, cuman gue alhamdulillah bang semenjak kejadian kayak gitu gue nggak pernah yang namanya ngeliat atau ada tetangga gue sekitar sampai diganggu kayak gitu, nggak pernah. Paling ya kayak gue orang ini aja paling misalnya sekolah nih pada takutin misalnya pengen berak kan, kamar mandi. Hari ini lu berak sendirian lu, taruh Mister Gepeng dari atas ngintip, jadi nggak jadi, ya kan. Nah paling gitu bang pengalaman semasa pas gua SMP tuh. ya. Cuman yang ada nih yang dirasain sama teman gua bukan gua, cuman pada saat lagi sama gua. Iya. Ini karena ceritanya pengalaman semasa hidup gua jadi berentetan aja bang ya sekalian ya, sebelum kita ke cerita si Dery ya. Iya. Ini karena kan masih ada si Dery juga. Nah gua sempet kayak lagi main bang nyariin bang biji karet bang. Jadi rumah gua kan deket sama tempat wisata tuh. Nah tempat wisata itu kan ada pohon karet tuh bang. Kalau orang-orang kan nyari biji karet kan pada beli ya di sekolahan ya kan. Kalau gua mah kagak, nyariin aja gitu. Nah karena gua udah dapat banyak kan nih, gua lagi fokus nganuin biji karet gua. Nah teman gua tiba-tiba ada yang kencing bang di salah satu pohon beringin. Gua ngeliat kan, nah, gua tegur dong. Lu kencing di pohon itu tadi? Ngapa emang? Lu udah numpang-numpang belum? Begituin kan, numpang-numpang belum lu? Ah, cuek udah terlanjur. Nah dia ngata gitu bang. Ini kisah nyata banget nih, iya bener. Nah besokannya bang dia ngomong gitu, lah kencingnya sakit bang, berdarah. Akhirnya langsung disunat. Itunya? Iya, tanpa direncanain apa gimana gitu. Dari keluarga kagak itu. Pokoknya abis kayak gitu ya, besoknya kencingnya sakit, berdarah, keluar darah, disunat langsung. Ya mau gimana lagi karena dia udah kesakitan juga kan. Iya. Nah sama kejadian yang paling parah nih bang, yang meninggal setelah menendang batu nisan. Cuman ceritanya ini udah pernah gue ceritain di channel YouTube sebelah. Jadi marketing ini gitu. Kayak cerita lagi, gue udah pada mulai gawe nih bang. Pada saat itu gue pada gawe di inian bang, salah satu proyek bang. Jadi kuproy, kuli proyek, atau bahasa kekiniannya kuproy lah. Nah, lo pernah tuh? Pernah gue jadi kuproy. Kan udah gue bilang gue kalau gawe tuh ngapa-ngapain tuh gawe sama teman-teman gue bareng-barengan bang. Gawe bareng-barengan, mau kerjanya apa gue selalu bareng-barengan. Nah ini kan dibutuhin kan ada 8 orang. Akhirnya gue jalan bareng-bareng di tempat daerah Kuningan. Nah kebetulan di situ gue diinstruksiin sama yang ngajak gue nih buat jadi helper. Apa tuh helper? Helper misalnya lu disuruh ngambilin gelas nih, lu bawain gelas. Misalnya suruh ngambilin kabel ini, lu bawain. Helper kan suruh dong. Iya kan suruh jatuhnya helper. Oh bahasa misalnya kerennya helper. Cuman orang mah mau kita gawe di proyek mau kita bagian apa bilang aku proyek udah. Iya nggak? Iya. Jadi gitu bang, gue kebagian dapat tugas jadi ditugasin jadi bagian ini bang, instalasi AC. Nah kebetulan kan pada saat itu gue dapat instruksi buat ngerjain di lantai 14 sampai 15. Lo kebayang dah tingginya kayak gimana dah. Udah gitu kondisi proyek masih 50%-an jadi bang. Masih belum ada acian. Masih acian doang belum dicat gitu. Lift juga belum ada. Tangga juga tangga darurat masih kan. Nah jadi pada waktu itu gue misalnya dari lantai 1 pengen ke lantai 14 nih. Gue masih pakai lift proyek tuh bang, apa sih namanya ya? Mohon maaf kalau gue salah ya. Namanya Alimah kalau nggak salah. Ya, karena udah lama gue rada lupa nih. Kalau nggak salah namanya Alimah kan. Itu mau turun mau naik, itu gue pasti naik Alimah itu. Nah ketika gue lagi ngerjain pekerjaan gue ini, cuman ada hal konyol nih bang. Apa tuh? Dari temen gue si Dery ini. Itu kan kondisi proyek kan baru 50% bang. Jadi terbatas dong buat WC apa toilet itu baru ada di lantai 1, 2 doang. Gue di lantai 14. Yang dimana lu kalau pengen berak, lu kebayang dah misalnya A5 ngantri bang. Kalau A5 ngantri, wah lu bisa keringet dingin dah pokoknya ya kan. Buat turun ke bawah. Nah ini anak malas bang, si Dery malas buat turun ke bawah. Manggil gua. Pak, tolong pantauin pak, bentar pak. Gue males parah nih pak, gue pak. Ya elah lu tuh yang ke bawah dong bentaran, itu tungguinnya. Udah kuat pak gue pak. Nama gue kaget tega kan bang. Mukanya udah keringat dingin, bulu tangan pada merinding kan, namanya nan boker gimana sih kan orang. Terus lu gimana? Yaudah lu pantauin. Jadi dia mau berak bang di balik tembok. Modal inian bang. Apa? Plastik hitam doang. Nah ini si Dery, maksudnya si Dery ini kenapa gue ceritain yang kayak gini, itu normal bang.
Dia normal, maksud gue kayak kita orang nih. Iya. Di ending yang dia bakalan gitu, dia normal maksudnya kayak kita orang. Nah dia akhirnya berak. Posisi gue mantauin bang. Balik tembok ya, gue nggak kelihatan sama gue. Kalau kelihatan sama dia najis banget. Apa nih berak kan? Lah kagak lah. Lah kagak. Nah itu berak ke situ kan udah kelar. Gue bilang udah kelar kok, gue keluar nih bocah dari tembok kan. Pas gue intipin lagi ngapain bang? Apain? Lagi ngebungkusin tainya bang di plastik. Iya, tainya di plastik. Set gue bilang, lah lu mau lu apain itu? Gue bilang besek, gue gituin kan. Ya ini cuma nyenyesan doang bang. Nyenyesan jalan. Tiba-tiba dia ke pinggiran gedung bang. Pinggiran gedung. Lu mau ngapain itu? Ya jangan sembarangan lu gituin. Neriakin ke kupro yang di bawah bang. Woi, apaan tuh? Gorengan nih. Wah parah banget bang, asli gue gak bohong. Nah itu yang kupro yang di bawah bilang lempar, kata gitu kan. Jadi gue pada kagak ini bang, maksudnya dia nggak ada yang curi, gue bakal nggak ada yang curiga soalnya sebelumnya gue emang dia pada tahu gue bisa beli gorengan. Gue ke atas. Nah dia sempat minta, gue bilang gue suruh ke atas kan. Nah gorengan udah habis padahal mah kagak ada. Akhirnya dibesekin gituan sama temen gue. Kata dia lempar kan, dilempar bang temen gue. Cus, dilempar. Cerot ke di tangga. Muncrat mukanya dong, sama tai malu dadanya itu gue bilang. Parah banget gue bilang, orang sampai kelipatan mukanya. Itu sampai pengen ribet bang. Gara-gara tokai? Iya, gimana kagak kesel bang. Kadang lagi capek kan, lapar juga kali kan. Berharap itu gorengan anget ya? Anget kan. Anget ya? Wah itu parah tuh, itu maksudnya hal konyol dilakuin sama si Jerry itu semasa dia masih normal. Ditambah lagi bang, gue baru buat kelar dari kasus itu kan, maksudnya dia pengen ribut gitu kan. Tambah lagi sama teman gue bang, dia disuruh cabut kabel sama mandor, disuruh cabut kabel. Nah pas dicabut kabel ini dia nyabutnya kayak digentak bang. Gentak tuh apa tuh? Kayak dibetot gitu. Oh betot, tarik duk gitu ya? Iya, udah gitu yang dia cabut salah nih kabelnya. Jadi namanya gimana? Gue orang sebenarnya kagak ada yang ngerti bang, gawe gituan. Cuman belaga nekat terus bisa. Taunya helper suruh ngambil ini. Gampang gitu ya. Gampang gitu ya. Pas nyampe di TKP, wah banyak banget. Pokoknya hal konyol lah yang dilakuin sama teman gue dah. Nah nggak lama jadi kejadian si Derry kan, teman gue suruh nyabut kabel, dibetot parah bang. Pas dicabut sama dia, meledak bang, meletup kabel bang. Buset ya gue ngeliat ke belakang, wah apinya gede banget. Untung, buset ya gue bilang, untung temen gue gak mati itu bang. Dia megang kabel begini nih, meledaknya di gardunya langsung sini. Oh langsung gardunya? Gardunya. Oh gila lah itu. Ya, makanya gue bilang, parah banget ini temen-temen gue bener-bener parah. Tinggi dong tegangannya itu. Wah gede parah. Itu akibat dari kelakuan temen gue bang ya. Dari lantai 1 sampai lantai 14 kagak ada yang kerja. Karena listrik mati total. Listrik mati total gue bilang, aduh. Udah kacau udah pokoknya ya. Karena listrik mati kan bang ya, akhirnya bisa diakalin tuh sekitar 20 menitan lah, pas udah bisa, gue di briefing nih, disuruh lembur. Ini lembur pertama gue bang, pas buat lagi hari Jumat, malam Jumat gitu kan, mau nggak mau dong, gue ngelakuin lembur gitu kan, karena kan kerjaan banyak yang belum dikerjain gitu kan. Nah kebetulan gue dapet di area lantai 15 bang, udah naik nih, 14 kan udah, yang lantai 15. Itu gue sama temen gue karena udah jalan 3 minggu gawe kan ya, udah dilepas. Jadi teman gue si Derry nih yang ngenekin gue ngeborin yang beton bang, ngebor beton buat instalasi AC gue. Nah pas gue lagi ngebor beton gitu bang, nah itu kan ya keadaan proyek kan gawe siang sama malam beda bang, nggak seramai kayak siang gitu kan, suara jalanan juga, mobil sepi. Gue nunggu jam pulang kayak lama banget ya. Udah jam 9:30, gue pulang jam 10, lama banget kayak jam 10. Gue sambil ngeburu gini. Udah pengen pulang bang, padahal ada aja kejadian. Gue udah ketawain bang. Tak ada suara kayak laki-laki ngebuas, suara orang dewasa gitu bang. Jelas parah di samping gue denger banget itu suaranya. Sama air bang. Air ada nyipratin ke gue, padahal kagak hujan kagak apa. Air. Terus tambah lagi bang, gue nengok ke belakang kabel goyang-goyang. Lu gue tanya sama si Derry, lu lihat kayak itu kabel goyang-goyang? Ya udah, santai. Udah, buruan gece ngerjainnya gece. Bukan apa-apa. Terbocah pada tahu, pada parno kan. Bukan apa bang, gue ngerjain di lantai 15. Dan itu berdua doang?
Enggak. 15. Jadi 15 nih Oh, banyak bagiannya ya? Iya. Oke. Misalnya di sudut sini temen Iya, gua di sini. Karena gua nggak pengen teman gua pada tahu kan, Bang. Soalnya bukan apa-apa, gua ngerjain di lantai 15. Lu tahu sendiri turun naik pakai A5 doang. Itu juga kalau kita pengen turun nunggu dulu. Lah namanya kita ceritain begitu, kita ketawain. Misalnya teman kita ada yang lost control kan, ada yang panik. Ngerinya terjun bebas ke bawah kan, bete itu. Iya, sangkanya orang mah ada meninggal, tumbal proyek lah, padahal mah gara-gara itu kan. Kelalaian dari ini sendiri. Nah, udah gua akhirnya diem-diem aja nih, Bang, gua diem-diem. Pas udah arah balik, jadi gua gawe di situ rame-rame. Berangkat naik angkot, naik busway, pulang naik busway. Gitu, Bang. Jadi seru dah, bisa dibilang udah seru dah. Nah, dari situ baru gue ceritain tuh, Bang. Gue ceritain, gue ngabisin minggu itu dong, Bang. Gawe di proyek itu. 3 minggu? 3 minggu, itu kan malam Jumat nih. Iya. Sabtu gajian, udah kagak lanjut cabut lagi gue ya. Oh. Udah lanjut lagi ya. Masih di tahun yang sama nih, Bang. Keadaan gue udah pada nggak gawe, Bang. Gue jadi tiba nongkrong, main. Paling ya misalnya lagi ada acara ngeband gitu kan. Kalau lagi nggak ada ya begitu aja gue nongkrong paling. Nah ini udah kejadian nih, Bang. Jadi awalnya gue ini kan berdua masih Derry, paling ya kalau kemana-mana berdua sama dia. Misalnya gue gabut, gue paling kayak jalan ke deket tempat wisata deket rumah gue kan ada nih. Ya, oke. Nah, gue ngamen di situ, Bang, gue ngamenin. Nah, sekitar abis Isya, malam Sabtu sama malam Minggu gue pasti buat gue ngamenin tuh, Bang. Kalau orang-orang mah pada jalan sama cewek kan. Nah iya, dia mau pergi cewek, lah gue mah buru-buru kan. Iya. Orang nyari duitnya udah. Karena gue juga ada kebutuhan kan buat benerin HP gue yang lagi di servis tuh. Nah, itu keadaan gue malam Minggu, Bang. Ya namanya akamsi, Bang ya. Kita kalau pengen masuk ke tempat wisata itu nih, apa pengen ngamen apa segala macem, mau ngamen kek, mau main kek, gue pasti lewat jalurinan, Bang. Jebolan, apa manjat, apa nyelos. Jebolan ke arah wisata itu masuk ya? Oke. Nah, berhubung jebolan yang bisa gue panjat ini udah dikawatin, Bang. Cuman ada yang nggak dikawatin, cuman tinggi banget, Bang. Gak susah gue berdua, bawa gitar juga lagi kan, oper-operan gak susah. Akhirnya gue nyari yang gampang, ada. Cuman ada ujung. Nah, itu jadi kita nyelosin lewat jalur kali, Bang. Mau nggak mau kan itu ada celosannya. Ya kita nyemplung dulu ke kali, baru kita tuh masuk ke dalamnya. Cuman itu nggak langsung tempat wisata rame, enggak. Jadi ini yang tembusannya tempat wisata ya bisa dibilang dulu ikonik ya. Modelnya kayak tempat mobil-mobilan bom-kar gitu ya. Nah ini buat anak-anak lah gitu. Nah ini dulu bekas tempat kayak gitu, Bang. Pas gua keadaan mau lewat situ nih, cuman keadaannya udah digusur rata, Bang. Udah digusur rata, mungkin main bikin wahana baru apa tempat baru ya. Nah, karena mandek di dana kali kan, ini tempat udah lama banget, Bang, gak dia apa-apain. Akhirnya sampai pada numbu, Bang, pohon. Udah diratain kan tanah pada numbu tuh. Lu misalnya bayangin lapangan bola. Luasnya segitu kan. Nah, luasnya lu ambil, cuma 8 bolanya lu hapus, lu ganti kebun. Nah, itu yang dimana lu kalau pengen ke anjungan yang pengen lu ngamenin, lu harus ngelewatin tuh dulu. Oke, kebayang. Nah, jadi jalanannya tibang setapak doang, Bang. Iya, kembali yang gue bilang, karena jalurnya begitu kan orang lewat situ juga jarang, Bang. Apalagi kadang malam, ya kan. Nah, itu pokoknya kanan kiri, alang-alang pokoknya udah tinggi banget, Bang. Alang-alang tinggi banget. Nggak keurus lah pokoknya itu tempat. Bisa dibilang kayak hutan lah mungkin, kayak hutan. Sebenarnya tuh jarak dari tembok ke danau itu, tempat wisata itu ya sekitar 300 meter lah. Cuman karena pohon ada yang begini, belok begini, jadi gua belok-belok aja gitu. Terus ada yang turunan, ada yang nanjakan. Nah, jadi ya bisa dibilang lumayan, jadi treknya rada sulit dah buat dilewatin dah. Cuman ya mau gimana lagi kan, kalau nggak gitu gua nggak bisa masuk dalam. Nah, akhirnya gua udah bisa nih berdua sama si Derry gua keadaan, Bang. Nah, akhirnya gua ngamenin sama si Derry nih yang orang-orang pacaran, Bang. Jadi selama gua ngamen sama si Derry nih, maksudnya dari bukan itu doang, sebelum-sebelumnya. Gue tuh sempat ngegepin orang pacaran yang pengen ngelakuin hubungan tos nono, Bang. Nah, itu sempat gue pengen nemuin juga tuh di tempat itu. Ada. Terus ada juga gue nemuin kayak sajen di situ. Lah iya, ini kan danau, Bang. Iya, tahu. Di pojok kanan kan ada pohon gede banget tuh, beringin. Nah, kan namanya gue ngamen muterin danau kan.
Nah itu gue sempet nemuin juga tuh sajen bunga macam-macam dah pokoknya gitu kan. Nah itu di bawah pohon tuh. Nah katanya orang dulu mah itu orang ngimpo bang. Orang apa? Ngimpo. Ngimpo tuh apa? Ngimpo itu orang kayak sejenis nyari nomor bang. Nyari Togel nomor gitu? melalui makhluk halus, nomor togel. Oh. Gue nggak ngerti dah betapa apa gimana kan. Pokoknya minta nomor, ntar datang makhluk halus mintain nomornya. Nah pernah gue nemuin kayak gitu juga. Tapi pas gue masih dari ini, gue ngamen aja kayak biasa gitu, muterin danau. Ya sekali puter sekitar 45 menitan lah. Dapat berapa tuh? Nah, belum hitung bang. Ngituin doang ya bro. Gue muter lagi dua kali lagi. Oh 2 kali. 2 kali. Gue notalin kan berdua sama si Derry, gue bilang kayak kurang dah. Gue bilang lanjut lagi yuk. Gue tau sendiri lu nembus berapa ini, masih kurang nih gue gituin kan. Ya gue mau jalan sama cewek gue kata si Derry kan. Ya gimana, gue bingung ya, yang dia pengen, gue pengen lanjut tapi dia pengen pulang kan. Dia pulang nggak berani sendiri bang. Minta dianterin? Akhirnya gue anterin. Lewat jalur yang pertama gue bilang, gue anterin. Pas dia gue anterin nih, gue nggak ada apa-apaan bang. Mau gimana kan gue bilang kan. Akhirnya gue balik lagi sendirian. Nah pas gue balik sendirian itu, gue nggak ada perasaan takut sama sekali pokoknya. Ya biasa aja gitu. Mungkin kalau sekarang gue lewat situ kayak gue nggak bakal berani udah. Akhirnya gue udah naik lagi nih bang. Jadi kan lu tembok lewatin ituan nih, lapangan yang gue bilang itu udah digusur. Jadi lu ke danaunya itu ada tanjakan segini. Nah itu lu sendirian bawa gitar ranjau gitu. Nah baru lu ngamen di danau kan tuh. Nah akhirnya gue sendiri gue geber tuh bang, gue puterin sekali doang, gue muterin sekali doang sembari ngopi kan. Jadi sekali doang gue dapetnya. Nah kadang udah jam 10:30 tuh. Udah 10:30, sekitar jam segitulah. Gue pokoknya prediksi gue aja jam segitu pokoknya. Akhirnya, nah di sini bang, gue mulai apes nih pas gue arah balik nih sendiri. Jadi pas gue turun arah balik itu, nggak tahu kenapa ya mata gue kayak iseng aja bang. Mata gue kayak iseng pengen ke mana ya? Ngeliat ini pohon beringin bang. Pohon beringin aja ke situ. Ya mungkin gue nggak bisa ngeliat ya, tapi gue bisa ngerasain gitu. Maksudnya kalau misalnya ada yang ngeliatin apa gimana gitu kan. Nah itu pohon beringin tuh gede banget kan ya. Nah pas gue jalan terus tuh bener aja bang, ada yang pengen ngelangkain gue. Kaki gede buat gue gak bohong, pokoknya kaki gede buat. Kalau kata orang dulu mah bang, itu setan ini bang longga. Ya sejenis buto hijau gitu, yang gede. Kalau kata orang dulu longga. Nah itu gue sempat pengen dilangkain bang. Gue perasaan gue antara takut sama pengen lari aja udah bang, soalnya yang gue takutin cuma 2 itu doang. Ya, kita ngelewatin jalur gitu bang. Yang pertama ular apa-apaan kan lagi lari dipatok terus kan bete bener aja. Patok lagi pakai ular lo. Itu selama gue ngeliat gitu arah balik tuh pokoknya ubun-ubun gue tuh, pala gue tuh kayak ada yang ngikat aja bang, ubun gue kayak dingin aja gitu. Gue sembari lari ya kan. Nah pas gue udah nyampe tembok yang depan, nah, untungnya ada warga bang. Orang situ akam sih yang lagi nabun. Kaget dong ngeliat gue dari dalam malam-malam sendirian kan. Sangkanya gue ngelakuin alal apa tuh? Yang ini bang di dalam misalnya kayak ngelakuin kejahatan gitu. Soalnya lari kan sendirian dari dalam kan. Ya. Set ya lu dari mana lu? Dari dalam be, ngamen be, ini biasa ya kita cabut ya. Gue gituin kan langsung. Nah itu aki-aki gue ngata gitu bang, masih cangklingan ke dalam aja, nggak percaya kalau gue bilang sendiri gitu kan. Dia kan namanya orang sekitar ya, dia kan tahu tempat itu nih dulunya gimana kan. Sekalian dah gue ceritain ya. Jadi di tempat yang gue bilang tadi bang, tempat wisata aktif. Nah jadi di tempat ini pas masih aktifnya tuh sempat ada kejadian kayak anak kecil bocah misalnya lagi pada main nih di situ kan, namanya tempat enak banget sih emang buat main itu. Maksudnya buat warga pada main di situ gampang aksesnya masuknya kan. Nah sempat pernah kejadian jadi bocah ini kagak pulang-pulang bang, kagak pulang, dicari nggak nemu-nemu. Katanya udah ditelusurin parah di situ, anda sampai bawa panci bang, panci penggorengan. Lu pernah dengar kan mitos-mitos misalnya orang diculik digandul apa sih namanya? Dikantongin kalung wewe iya. Iya, kalung wewe. Begitu kan caranya, ngarak gitu kan. Nah itu udah dicari bang, nggak ketemu-temu. Besoknya ketemunya sama yang orang pengen mancing bang, lewat jalur situ. Nah itu ketemunya di situ lagi duduk pohon beringin, baru udah cari nggak ada. Hidup tapi? Lah hidup, cuman sayangnya bang. Apa? Udah nggak ngenalin orang, badannya udah habis, udah gila gitu bang. Nah itu pernah ada kejadian kayak gitu. Di situ ya tempat wisata itu ya. Sama kejadian ini juga bang, nih tempat kan udah mulai
udah mulai nggak terlalu aktif nih. Cuman masih ada, cuman nggak terlalu aktif, nggak terlalu rame. Sempet dibuka tempat inian bang, rumah hantu. Jadi ada Chinese bang gitu, orang-orang Chinese, pengunjung gitu kan. Dia rombongan nih masuk ke situ. Nah pas keluar, misalnya dia berlima masuk, yang keluar timbang 4. Nah dicari-cari itu bang, nggak nemu-nemu anaknya bang sampai sekarang. Nah mungkin orang-orang dekat rumah gue lu tanya itu juga pasti pada tahu. Ya? Iya. Nah itu sempat ada kejadian gitu juga. Sampai dibongkar pokoknya nggak ketemu. Nah itu gue di situ ada kejadian kayak gitu. Makanya nih aki-aki yang lagi nabun kayak bingung gitu ngeliat gue dari dalam sendirian gitu kan. Gue sempat ngejalanin juga karena gue udah lama nggak maksudnya nggak gawe gitu kan bang ya. Ada tawaran dari kayak senior gue nih buat jaga parkiran di deket Monumen Lubang Buaya Pancasila Sakti itu kan sampingnya kan ada minimarket. Nah gue disuruh buat markirin di situ. Gue bertiga nih, gue Derry sama temen gue, gak usah gue sebutin lah namanya. Nah pas gue markir di situ ada sekitar sebulanan lah pokoknya. Jadi di belakang minimarket ini bang ada ini bang, ada tempat gym. Belakang minimarket ada tempat gym. Kebetulan gym ini lagi nyebutin OB. Nah gue ditawarin buat jadi OB. Nah akhirnya gue gawe tuh. Jadi teman gue gawe berdua nih di minimarket, gue di belakangnya di gym. Nah di gym itu ada mesnya bang. Gue udah gawe sekitar ya nggak lama sih, baru 5 hari 4 hari kan. Namanya gue tidur di situ kan bang. Teman gue mau numpang kencing si Derry, mau numpang kencing. Gue nggak tahu emang pantangan kali ya. Misalnya orang make-make gituan apa gimana. Gue lagi mau masak bang. Gue lagi mau ngulek, lagi mau masak. Tiba-tiba dia masuk numpang kencing. Terus naruh kalung bang. Di samping gua naruh kalung di ini tempat dapur gimana sih dapur yang buat odum ini ditaruh di situ. Gua kata inian bang cabe gitu ya, pengen gua ulek ya. Lah kalungnya dia, jadi kalungnya dia modelnya kalung nih, terus ada tulisan kotak lapat segitu kan, terus sama ukiran cabe. Nah tiba-tiba dia keluar, kan gua benain tuh. Kalung gua masih nih pak. Wah lu make gituan lu, gituin lu. Lu mau make gituan lu, gua bilang lu masa apa lu jalan lu. Ah lu kagak urus lu. Anu BG kagak ini mah kayak buat kegayaan dong gua, kata dia gitu kan. Nah mungkin pantangan kali kan gua bilang bang, nggak dibawa kamar mandi kan. Nah karena gua nggak mau mikirin hal yang begitu, udah gua namanya lagi masak kan, lagi ngulek, akhirnya gua lanjut masak tuh bang. Nah itu sempat pergi sama gua. Cuman gua sembari masak sembari mikirin, ini anak kedukun sama siapa nih gua bilang nih. Ini jadi kagak urus nih gua bilang nih. Tolol amat gue bilang, pakai masang-masang gituan lah mau keganteng bang. Sama dia mau gue mah gantengan dia dikit dah. Dia gantengan dia dah pokoknya dah. Maksud gue ngapain ya, mungkin ini bocah kan demen tawuran juga kan. Mungkin gue mikir wah buat jimat kali. Buat pegangan kali. Bodo amat dah masing-masing sih. Gue masih mikirnya waktu itu gitu. Bodo amat ya masing-masing. Nah singkat cerita gue udah ngegawe di gym. Nah dia akhirnya ditawarin gawe si Derry ini. Ditawarin gawe sama bokapnya buat gawe di ngejaga, jadi OB juga bang. Jadi OB juga, cuman bukan klinik, bukan apotik, jadi tempat penyewaan ini bang, alat kedokteran, ambulan. Nah si Derry ini gawe di situ karena dia sendirian kan. Biasanya kan temannya supir ambulan lah, kalau supir lagi ngayang apa gimana kan, lagi ada orderan apa gimana dia sendirian kan. Gue minta temenin, gue main ke situ. Nah pas gue main di situ, yang gue rasain pertama kita baru masuk rumahnya tuh, tempatnya gitu dah, suasananya beda banget bang. Terus ini tempat begini amat model lah, sunyi, senyap ya kan, ditambah bau-bau obatan gimana sih kan, begitu banyak tengkorak lagi, tengkorak organ-organ tubuh manusia, macam inian patung-patung gitu. Kira beneran. Nah. Berarti ininya replikanya gitu ya, kayak manekin gitu ya. Iya, namanya kedokteran kan, alat-alat kedokteran. Saya tempat sepi amat, lumayan gede gitu bang, lumayan gede. Lu sendirian doang ini, mari pak. Sendirian doang kok pak. Biasanya sama supir lagi keluar, kalau lagi nggak ada dia, gue sendirian. Makanya gue minta temenin sama lu nih. Udah ditambah lagi bang, gue kaget bang. Ini komputer nih berderet, karena ada bangkunya. Bangku-bangku kondangan tau kan yang plastik. Lah itu pada tengkurapan bang di bawah. Pada tengkurap. Ini gue rapin gitu, gue meruduk tuh ya. Kagak boleh sama dia. Enggak, tumpuk kayak ada tumpuk di bawah kayak gini berantakan, tumpuk kayak. Emang sih? Udah ya nih, ntar gue kasih tahu dah. Nah, temen gue gitu nih, gue masih belum nanya-nanya tuh bang, masih explore tempat dia kan. Gue bilang saik juga nih di halaman belakangnya nih. Gue nyampe halaman belakang, kan gue bawa gitar tuh. Akhirnya gue ngopi sama
main gitar-gitarannya tuh di belakang tuh. Cuman halamannya lumayan luas bang, belakangnya nih ada pohon duren di pojokan tuh. Jam 6 kurang berapa pokoknya lu ke kamar gua aja ya. Emang apa? Udah kamar gua ya. Emang apa lu gituin? Ya, lu nggak mau ngeliat kepala gelinding kan lu, kata dia. Ngomong gitu, lu nggak mau ngeliat kepala gelinding kan lu. Udah kamar gua ya. Serius lu? Ya, ngapain sih lu, kata dia. Ngapain sih lu, gue bohong. Udah sini. Nah, kata dia gitu kan. Kalau gue sih alhamdulillah nggak nemuin apa-apa tuh. Nah, tambah lagi bangku pasti kamar cerita kenapa ditengkerpin bang. Itu kalau didudukin posisi kayak gini nih, duduk nih. Nah, itu banyak yang duduk di situ bang, kata dia. Kata si Dery ini, duduk gimana? Gue cuma di sini sendiri. Itu kayak ada orang banyak gitu yang duduk di situ. Iya. Gue nggak lebih nanya detail lagi bang, jenis-jenisnya gimana, karena gue juga udah iseng kan, dia cerita begitu kan. Lu cerita begini, gue jadi males nemenin lu di sini. Gue bilang, lu yang bener lu. Ya kapan juga bang, udah nanti ya biasa-biasa aja, yang penting kita mah nyentringan aja udah, ya udah. Jangan diem aja, kalau diem malah iseng kata dia gitu kan. Nah itu kan kadang gue berdua bang. Nah besoknya gue udah pulang nih, Nah gue di WA sama teman-teman gue buat bantuan si Dery ini, keluarganya kan 2017 nih bang. Dia akhirnya pulang ke sono bang, ke kampung asal dia yang gue bilang kota es tadi kan. Nah mungkin dia di Jakarta nyari modal buat benerin rumahnya kali apa gimana kan, udah dapat modal, akhirnya benerin di sono, buka usaha kambing apa, ngangon kambing apa-apaan. Kira sisa si Dery doang nih sama abangnya. Dia pada tidur di mes kerjanya berdua nih bang, cuman beda-beda. Abangnya kerja di sono, tidur di mesnya, dia kerja di gue sini, mes sini. Karena gue lagi pada ngumpul kan, mau nggak mau kan gue bantuin ngangkatin barang-barang keluarganya nih. Akhirnya keluarganya udah pindah. Udah pada pindah bang. Karena udah pada kelar, gue nongkrong ke tempatnya si Dery, di apoteknya bareng-bareng nih. Buat karena capek kan, mari minum es, mari ngopi gitu kan. Nah pas gue lagi ngumpul gitu bang, namanya ngumpul bang, bocah kan ada yang main HP, ada yang jeng-jengan, ada yang telepon-teleponan sama ceweknya. Nah mungkin karena berisik kali ya, apa gimana ya? Itu di situ kan nggak ada, maksudnya nggak ada kipas bang, pintu juga ketutup semua, AC doang ada. Lah pintu kegubrak kenceng banget bang. Kalau AC semana sih? Anginnya semana sih? Ngegubraknya, wah kenceng banget gitu, malah gue pada kaget kan. Ada orang tuh, siapa itu? Nah, gue kira rame-rame nih bang, rame-rame buat ngecek, karena kagak ada yang berani kan ngecek kan. Gue rame ngecek, gue kagak ada orang mah, kagak ada orang sama sekali ya. Udah logika ya. Pintu berat kayak gitu, kebanting gitu kan. Nah, karena gue ngerasa ada yang janggal, akhirnya gue cabut nih, geser nongkrong di tempat nongkrongan gue. Teman gue ada yang ngajakin minum, posisi orang-orangnya sama yang kayak tempat di apotek itu. Nah akhirnya gue ke situ, geser pada buat minum, pada ngajakin minum ya. Akhirnya gue minum kan, udah minum nih, kan gue nuangin minuman dari gue muter ke si Dery. Nah ini ada yang aneh di sini, gue oper minuman ke si Dery. Minum nih, gue sambil nuang lagi, gue karena kagak mikir yang aneh-aneh kan. Pas gue nuang begini, balikin lagi gue. Nih, enggak gue. Oh, paling nggak pengen minum kali menurut gue kan. Udah gue kasih ke sampingnya dia. Sini dah. Lu gimana sih? Mau kagak nih gituin kan? Itu bocah nungguin gituin. Ya sini. Minum sama dia. Udah diminum. Pengen gue tuang lagi bang. Tiba-tiba gue dikagetin nih rame. Itu ya tadi yang minum bukan gue. Hah? Gue tatapan mata sama temen gue bang. Hah? Lu ngapa sih lu? Aneh banget lu BG. Gue bilang, bukan lu gimana? Dia kayak minder gitu bang, kayak langsung minder gitu. Wah gua ngapa nih gitu kan, langsung cabut tuh bang, balik lagi ke tempat kerjanya dia sendirian. Padahal gue bisa ada kejadian begitu kan, ya kayak nggak ada kejadian apa-apa nih dia, pokoknya pulang aja sendirian. Pokoknya asal malam nih apotek dia nih, itu pokoknya lampu depan, lampu ruangan tamu gitu, kagak pernah nyalain sama dia bang. Kayak jadi introvert gitu nih. Soalnya kan udah gue ceritain yang sebelum-sebelumnya nih anak gimana kan. Terus sekarang perbedaannya, kok jadi gini? Beda gitu ya? Iya, jadi introvert gitu kan. Lanjut nih bang, besoknya gue lagi pada, lu tahu kerjaan ini gak bang? Misalnya, dulu kan ada mobil angkot nih bang, koperasi. Kan ada satu orang yang buat narikin duit.
nemer ini ibaratnya. Nah itu kan saudara gue nih gawe gituan, gue lagi nemenin saudara gue di warkop nih, pertigaan. Nah gue dikagetin bang, sama temen gue si Derry, lari kencang banget kan, dak, nyamperin gue, ngasih apa? Ngasih batu, terus langsung cabut. Lah gue kaget kan, lah ini ngapa bocah? Ngasih batu ini modelnya hitam bang, kayak keong. Batunya gedenya segini nih, paling segini, cuman buletan kayak keong, warna hitam. Ya namanya kita lagi nongkrong begitu dikasih begituan kan, bingung kan. Lah di situ kan gue ada berdua sama saudara gue pura-pura aja batu tuh, ini buat lu nih, enak aja lu buat lu, kagak ngeri kan bang, gue pernah pura-pura aja tuh, ini buat lu nih. Nah kira gue fotoin tuh bang, gue share di grup, nih si Derry nih barusan datang, gue lagi di warkop ngasih batu gini. Nah itu di grup itu ada abangnya bang, abangnya Derry, dia ngeliat, kapan itu ngasihnya? Lah tadi barusan datang ke warkop ngasih batu langsung cabut, gituin kan. Cabut kemana? Nggak tahu, langsung lari lagi. Udah kagak jelas banget gue bilang. Nah kata abangnya, lah itu batu bokap gue itu yang paling kacau. Gue nggak ngerti ya, maksudnya kacau gimana? Kacau mahal, apa kacau? Apanya gitu ya maksudnya. Nah gue nggak ngerti dah, pokoknya dia abangnya bilang begitu tuh, bang. Ini batu bokap gue nih yang paling kacau nih. Ini dicariin parah nih sama bapak gue nih, maksudnya gitu. Udah lama banget nggak ketemu, hilang gitu. Oh dia yang ngambil. Akhirnya batu dibalikin bang ke abangnya. Lah kan gue pada ngomongin tuh lagi abis maghrib lah. Gue lagi pada nongkrong tuh. Abis maghrib gue nongkrong, gue lagi ngomongin kejadian tadi siang. Nah dia kan janjian sama temen gue si Derry ya buat ngaji gitu kan. Gue kan nggak tahu kalau dia pengen ngaji. Gue lagi pada nongkrong bang. Gue lagi minum juga. Dia datang dengan silan agamis parah, pakai koko, peci, sarung. Udah siapa nggak seneng sih temen kita ada yang hijrah gitu kan. Nah cuman gue dianein bang di sini. Pasti datang, assalamualaikum. Udah pada tobat tuh semua, salim. Gue suruh salim bang semua. Di situ ada abang suruh salim juga. Nah abangnya kira kan dia ngelihat langsung ke kalau adanya udah bener-bener kayak beda nih. Tuh kasih minuman itu, dia tuh kasih minuman tuh. Iya digituin bang, gue lagi minum nih ada. Itu minuman suruh dioper ke dia sama abangnya. Maksudnya lu normal malah begini lu, gue bilang, kata abangnya gitu kan ibaratnya. Nah akhirnya dia jalan nih berdua sama temen gue, ternyata ngaji kan. Nah pas dia ngaji ini gue kata nggak ada kejadian apa-apa bang. Pas udah kelar ngaji, ini versi temen gue ya pas sama dia nyeritain ke gue, dia mau salim sama Habib bang, diusir bang sama Habib, nggak mau Habibnya. Gara-gara apa? Hawanya panas banget ini romannya, ngomong gitu kan. Temannya si Derry. Teman antum suruh keluar daripada aneh kerjain, digituin kan. Nah ini si Derry keluar, pas keluar muntah-muntah bang si Derry, langsung muntah-muntah pokoknya. Gue nggak tahu dikerjain apa gimana, pokoknya ini teman gue yang jalan ngaji sama dia ceritanya gitu ke gue. Nah jadi kan besok hari Jumat, dia pada sholat Jumat nih bang, normal-normal aja bang, keadaan sholat ruku pertama, sujud pertama biasa. Teman gue kan sholat kan berlima nih, sama sampingnya orang-orang lain dah pada. Nah pas di sujud kedua bang, ruku sujud kedua. Nah teman gue kaget bang, pas bangun si Derry ini tiduran. Derry ini tiduran tuh kadang sholat belum kelar, si Derry tiduran. Ya mohon maaf ya, mohon maaf bang ya, dia teriak apa? Sambil teriak, bangsat, Dajjal lu gua kalahin. Lah ngomong gitu bang. Lah udah bener-bener wahai banget kan, wahai banget. Wah, udah di luar nalar ini, udah nggak jelas nih. Nah akhirnya pas habis sholat diomongin ke abangnya. Abangnya putusin buat ruqyah nih anak nih. Karena jadi pada tahu kan orang bang, tetangga gue nih anak ngapa. Ya udah gimana ya, orang lihatnya udah gimana, gak namanya lagi sholat Jumat nggak tahu begitu kan, bangsat Dajjal lu gua kalahin. Karena abang juga tensin kan sama tetangga, daripada gimana kan akhirnya diputusin buat diruqyah. Abangnya ngatur rencana buat ngajak dia makan bang malamnya, modusnya ngajak dia makan. Nah pas disamper nih bang, keadaan yang tadi gue bilang lampu gelap total semua. Senter nih pakai motor, lampu motor kan. Lu pernah ngeliat mata anjing apa kucing ya kalau malam di senter? Iya. Nyala kan? Nyala gitu. Nyala kan? Nah itu dia pas disamper matanya nyala bang. Diajak makan nih, kagak nyaut, kagak apa. Cuma nunjuk tangan, diusir. Abangnya diusir, nunjuk tangan, diusir. Nah, ini karena
abangnya mikirnya, wah ini mah nggak bisa nih dia ajak makan. Jadi si Dery ini kayak udah tahu gitu bang, pengen ruqyah gitu. Akhirnya dia mutusin buat manggil ustadznya langsung buat ngeruqyah di tempat. Nah pas udah datang Pak Ustadznya nih sama teman-teman gue nih pada nih, buat ngegerbek dia kan, nubruk ke tempatnya gitu, ruqyah paksa gitu kan. Nah itu keadaan pintu nggak dikunci bang, didobrak ke dalam, sampai belakang, gue bilang halaman belakang, atas tuh semua dicari, nggak ada bang. Nggak ada, itu dia tuh sama sekali nggak ada. Yang kembali gue bilang tadi, dia kayak udah tahu pengen diruqyah gitu kan. Di luar juga dicari tuh kagak ada sama sekali. Nah, karena gue udah pada capek bang, pada pusing gitu, nyariin dia kemana gitu kan ya. Kadang jam udah 11:30 bang. Nah, nggak lama. Temen gue ini bang, yang pertama dia bingung nih abangnya, ngapain nih bokap gue nelpon malam-malam gitu kan. Nah, ternyata diangkat sama abangnya, diomelin. Lu jadi abang gimana sih lu? Goblok buat lu. Ade lu pulang kemari, bukan dianterin. Lah, tibang bawa bajunya nempel di badan doang bang. Itu sampai ngomelin sadadanya. Itu keadaan 11:30 tuh. Lah, bocah pada bingung kan? Kan jam 9 nyamper ke tempat dia nih. Nah, sekarang dikabarin 11:30 udah di sono. Di kampung dia yang di Kota Es itu. Lah, logika aja bang, estimasi. Gue sebutin kali ya. Oke. Nah, lu tahu kan? Oke. Masa estimasinya? Logika sih. Estimasinya berapa jam gitu kan? Yang pertama kita waktu dari tempat gua ke terminal aja kan butuh waktu tuh. Nah, dia nggak punya motor. Belum naik angkot, kan penting ngeteng ke terminal kan. Yang kedua, belum nunggu bis jalan. Betul. Nah, ini kan dia naik bis. Estimasinya kan nggak mungkin 2 jam 3 jam lah. Iya, lebih lah kalau yang tadi kota yang lo sebutin. Nah, dari situ gua lagi pada rame nih nongkrong nih. Dikagetin gitu, Bang. Katanya dia udah di sono. Lah berarti yang gue lihat yang disamper ke apotek itu siapa dong? Yang tadi, nah di situ dong bang, masih misterinya bang. Gue sempet berkabar-kabar gitu kan sama dia kan bang, karena udah lebaran gitu kan ya. Emang dia anak nggak megang HP, cuman kan ada adiknya di sono. Jadi gue video call lewat adiknya bang. Gue nanya kabar sendiri kan. Coba panggil. Bocah pada mau lebaran nih gituin kan. Sama teman gue dulu kan, pakai teman gue. Nah itu sama teman gue. Disapa gitu bang, lah kagak ngenalin bang. Siapa nih? Nggak kenal gua. Di KPI dikasih lagi ke adenya. Sini gue rebut kan, Woi, Der, ini gua buset deh lu lupa lu mau gua bilang. Gawe bareng-bareng susah seneng gua bilang. Ini gua sebutin nama gua kan, ini gua bilang. Dia nagesin. Rame-rame gua mau bocah juga ya. Kadang gua kenalin ini, dikasih lagi ke adenya. Wah dari situ gua kaget deh. Itu bercanda apa kagak sih Tri? Ya, sorry ya Pak ya, ngomong gini dia. Jadi kan gue selang 6 bulanan nggak kontekan, kontak pas udah lebaran tuh, iya. Jadi gue kayak kaget gitu bang. Teman yang biasanya sama gue dulu normal aja, biasa aja, sehat aja. Nah sekarang gue dengar kabar, sekarang dia udah begitu. Nggak masuk akal bang, maksudnya. Gue tahu dianya aktif gimana gitu kan, terus sekarang jadi kayak gitu, kayak nggak percaya aja gue gitu bang. Emang dia masih ada, cuman jiwanya dia kayak udah sosok yang gue kenal tuh udah nggak ada. Nah, ditambah lagi bang, gue di tahun 2003 ini gue juga dikabarin nih sama keluarganya kalau abangnya udah almarhum juga nih bang. Cerita tentang si Dery ya kayak gitu nih bang. Kurang lebihnya, mohon maaf kalau gue ada salah dalam pengucapan kan, kurang lebih ceritanya kayak gitu. Mungkin pesan gue sedikit aja nih bang ya buat banyak juga nggak apa-apa sih. Apa ya? Ya bukannya nasihatin apa ngeguruin. Iya, kan saling ingetin gitu. Aja. Ya mungkin dari kisah yang gue ceritain ini jadiin tuntunan, bukan hanya tontonan. Itu ya segimanapun posisi dan keadaan lu, kalau bisa ya, jangan ngelakuin kayak dilakuin sama teman gue nih si Dery. Sementok-mentok kayak lu, jangan pernah lu yang namanya berurusan sama dukun atau berguru ilmu hitam. Ya sekarang kan berguru ilmu hitam gitu kan, itu perbuatan musyrik kan, buat agama kita kan. Ya paling sama ini aja sih bang, mau dimanapun lu berada, mau di gunung kayak, rumah sakit kayak, sekolah kayak, di rumah kayak, makhluk selain kita tuh ada. Jadi ya saling menghormati aja. Ya gitu aja bang ya mungkin. Nah jadi ini tadi emang udah dijelasin juga dari awal ya, sosok si Dery ini ya. Bahwa dia perantauan dari Kota Es ke tempat abang sampai satu sekolah, satu kelas kampung, gitu kan.
Main bareng sampai dari Tibang Tamiya, Iya, main layangan. Tibang layangan gitu kan. Tahu bener deh gitu dengan sosok Derry ini ya. Karena teman kecil ternyata ya. Kenal sama dia nggak setahun 2 tahun. Lama ya. Jadi tahu banget lah tiba-tiba kok beda banget. Dan tadi kehilangan sosok si Derry sebenarnya ya. Iya. Oke, dan paling ini sih yang mungkin misalkan gue di posisinya si Arif juga yang gue nggak bisa dilupain ketika kerja di proyek sih. Tuh suwe banget itu. Sumpah gue tuh off the box banget itu kan. Masalahnya gini, WC itu lantai 1, lantai 2. Saat itu lo posisi lo di lantai 14, belum naik ke 15 ya. Nanti kan otomatis kalau mau berak kalau apa kan turun dulu. Dan itu liftnya masih lift yang begitu ya. A5. Jadi butuh proses lama gitu. Ada tangga darurat, cuman namanya belum jadi banget. Ya ketika turun prot berak gitu kan. Oke, dan ternyata itu sampai berak di situ. Bang. Oh. Ya kalau pengen cerita gokil kayak gitu bang, temen-temen gue banyak brengsek ya bang. Iya, banyak deh sebenarnya. Cuman ini yang gue rangkum aja. Oke, rangkum. Dan ternyata itu, woi mau gorengan nggak lo gitu kan? Ya gue sebagai yang di posisi yang di bawah mah, ya mau lah gitu kan. Ternyata pas lemparin apa? Kresek hitam lagi. Biasanya gorengan kresek hitam. Jabrak. Gue kepikiran gak sih itu sih dari semua tadi ceritanya tuh sempet ngepikirin nih anjir. Ya orang mana yang nggak marah gitu kan? Marah kan dalam arti mungkin ada yang anggapnya bercanda gitu kan dan lain sebagainya, mungkin bercanda kelewatan dan sebagainya. Gue nggak bisa menafsirkan hal itu kan, tapi ini adalah momen yang lo nggak bisa lupain dan ada momen kekonyolannya itu bang. Dan gue yakin banget kehidupan gue yakin banget nggak semestinya horor, pasti konyol itu ada. Dan itu merupakan konyol yang off the box sih, baru gue denger gitu kan. Oke, nah kemudian kan ternyata gini bang. Sempat beberapa kerja bareng nih sama si Derry. Otomatis di rumah juga abang tahu kayak sifat Derry kayak gimana. Di kerjaan juga tahu kan kayak gitu kan. Dan ternyata tiba-tiba nih si Derry ini bisa dibilang berbalik 180 derajat gitu kan. Saat itu bang, abang nyimpulin nggak bahwasannya Derry ini udah aneh-aneh nih, dalam artian yang saat itu yang kayak apa, wapak kayak cabai gitu. Ya itu dari situ udah aneh bang. Dia kan bilangnya buat gaya-gayaan. Sekarang kan ya awam-awamnya kita pasti bisa ngebedain lah kalau buat gaya sama buat jimat gimana kan. Dan itu jimatnya ada tulisannya bang? Masih ada tulisan lapat. Ya, nggak tahu lah apalah ya. Gue nggak ngerti dah pokoknya tulisannya lapat sama ukiran kayak gitu dah. Oke, dan terus kemudian ditambah lagi sama dikasih batu. Ya. Ada lagi bang, gue lupa cerita. Apa tuh? Nih semenjak udah kejadian begini kan, nah semua baru terungkap nih bang. Jadi temen gue ini yang biasa nemenin si Derry bang, ada nih yang bisa nemenin dia ke dukun. Dia sempat cerita awalnya itu yang kalung yang sempat gue gepin, dia tuh sebenarnya buat ini bang, buat pemanis. Pemanis biar apa? Ngikat cewek? Iya. Oh, daya tarik apa sih? Daya tarik. Aura. Nah dikasihnya gituan. Mungkin dia belum nemuin dukun yang bener nih. Nah dia nanya-nanya lagi buat masang TikTok. Ini kan gue bilang ini bocah demen tawuran. Nah ini bocah nyari-nyari lagi, nanya lagi ke temen gue buat nanya masang kebel TikTok di mana. Akhirnya direkomendasiin sama temen gue, ada di daerah kota itu B. Kota B. Kota B bisikin bang apa bang? Nah akhirnya dia jalan nih ke situ. Nah kata temen gue ini juga pas lagi ritual begini, ini temen gue bang, dia sempet sampai dibungkus ini bang, kain kapan. Dia sempet ngelakuin ritual kayak gitu, dibungkus kain kapan. Terus kata temen gue cerita gimana, gue lupa dah. Pokoknya dia sempet digituin. Apa ritualnya gitu? Ritualnya. Nah dia sempet sampai kayak gitu bang. Ya pas gunanya sama Ustadz juga, kata Ustadz yang pengen ngeruqyah dia. Kenapa? Akhirnya jadi ruqyah gak tuh? Enggak lah. Karena dia tiba-tiba ada di kota S itu ya? Kota S itu, kayak dia udah tahu gitu bang, udah tahu, udah nyoba hal-hal yang salah gitu, maksudnya udah mencoba ilmu hitam, belajar. Temen lu tuh udah main-main gituan, udah gitu nih anak kemauannya banyak. Kemauannya banyak, kagak mau ngamalin ibaratnya gitu. Nah dia nggak mau ngamalin yang isiannya dia kali ya, bagaimana? Gue nggak ngerti dia ceritanya begitu. Udah gitu dia nggak kuat deh ini gitu. Nggak kuat jadi ODGJ gitu ya. Oke bang, terakhir ketemu sama si Derry kapan? Sebelum pasti terakhir ruqyah itu nggak? Ya itu. Tapi kan logikanya gini, misalkan itu adalah terakhir pertemuan abang sama Derry. Oh. Berarti kan ngasih batu.
Yang ngasih batu. Yang ngasih batu. Oh, soalnya misalnya itu yang tiba-tiba yang diajak makan itu dari beneran, kok tiba-tiba dia udah ada di kota es ya? Iya kan? Iya. Berarti yang terakhir ketemu tuh ngasih batu doang, yang cuma ngasih batu langsung kabur. Kabur? Iya. Udah terakhir itu. Besok kan sholat Jumat. Sholat Jumat. Oh iya. Sholat Jumat yang teriak. Yang teriak itu ya. Bangsat. Dajjal, gue lawan. Dajjal lu gue kalahin. Dajjal udah gue kalahin. Iya. Oke. Dari pas sebelum ngata begitu nih bang, gue juga udah dianehin sama Instagram dia, akunnya udah diganti namanya. Apa? Jadi calon mayit gitu. Maksudnya nama dia kan misal apa, kok tiba-tiba langsung gitu nih, berbelok begitu kan. Gitu. Oke. Dan terakhir berarti kontekan itu pas Lebaran ya? Pas Lebaran. Itu juga video call ya? Iya. Kalau telepon mungkin nih siapa nih, ya? Tapi ini video call, tahu dong mukanya ada. Tahu. Gitu kan, kecuali telepon biasa ya. Lu siapa nih gitu. Lu pernah ngeliat sosok Tarsan? Tarsan tahu. Enggak, rambut. Oh, rambutnya. Rambut, jenggot semua, kumisan. Nah, itu kayak gitu, Bang. Oh, berarti beda banget dong. Beda banget. Gua rambut gondrong, kumisan, jenggot. Oh, berarti selain sifatnya juga, dia juga kepribadian juga beda, udah. Udah beda. Dan dari situlah Abang bisa nyimpulin bahwa mungkin dia tuh ODGJ karena berguru ilmu yang nggak jelas. Kita bilang nggak jelas ya, kalau ilmu itu nggak jelas ya. Nggak jelas. Dan salah satu ya dosa besar lah, mendustakan Allah dan sebagainya lah mungkin untuk teman-teman yang semua beragama Muslim gitu kan. Tapi Abang sempat ngikutin jejak sendiri gak? Wah, amit ya Bang ya. Amit ya gua. Amit ya. Dan belum pernah gitu ya. Gua dengar cerita dari teman gua aja yang misalnya yang pernah main ke sono, ujung-ujungnya disuruh apa Bang? Percaya diri. Ya percaya diri kan emang kunci kita ngapain aja. Iyalah. Kan? Percaya diri. Iyalah. Kecuali, mohon maaf ya, kalau muka apa? Kayak kali bagaimana gitu kan, terus abis ke situ, nah terus pulang langsung ngegait aktris Monica kali bagaimana, baru udah gua mau dah. Oh. Nah ini kan analoginya. Tapi ini dari ganteng. Ganteng banget udah gua bilang. Berarti dia apa ya bahasanya ya? Nyari apa ya? Ilmu ya. Nyari ilmu itu bukan untuk kegantengan daya tarik wanita, tapi lebih ke protect diri. Iya. Entah itu TikTok kan tadi, TikTok. Iya, TikTok kebal apa itu. Emang sih pas gue lupa nyeritain juga pas dia ganti, pas udah masang kalung itu nih. Itu posisi dia cewek kan markir dia Bang ya. Gue nge-gym jadi OB, dia markir tuh. Emang gue akuin. Cewek gue ganti mulu Bang. Misalnya besok yang rambutnya panjang, besok ganti lagi yang bogel rada semok, besok ganti lagi yang bondol. Yang bondol, besok lagi yang botak sampai enggak ada. Kagak. Macam gitu dah, pokoknya ganti mulu ya. Lah lengket-lengket parah Bang ceweknya. Nah ibaratnya nih anak lengket gimana? Enggak mandi apa gimana? Oh, habis nge-gym lengket gitu. Kan dia enggak kerja di gym. Enggak, ibaratnya nih anak enggak bermateri Bang. Tapi menang. Soal percintaan. Apa mungkin selain kegantengan ada dari sisi gaib itu ngiket cewek? Lah. Ya? Mungkin kan mungkin ya kan, kita berasumsi. Mungkin lah. Oke. Jadi paling gue kasih kesimpulan gini aja sih Bang. Mungkin teman-teman juga semua juga pasti setiap kehidupannya mempunyai tantangan, masalah dan apapun itu Bang ya, dan keinginan ya. Iya. Keinginan dalam bukan masalah duniawi tapi lebih ke proteksi diri, misalkan untuk teman-teman semua yang kan ada pasti Bang buat jaga-jaga diri Iya. Buat kalau misalkan ketika gue di jalan gak kena musibah, alibinya banyak dah gitu kan. Banyak. Ya kalau ada musibah takdir mah ente mau ngapain aja tetap ya itu takdir gitu kan. Jadi untuk hal-hal seperti itu kita jauhkan lah gitu kan, apalagi yang sampai ngikutin ritual nyampe di kain kapanin Bang ya. Kain kapan itu kan hanya untuk orang yang meninggal kan gitu kan. Untuk manusia yang hidup ya jangan sampai. Berarti misalkan ada orang manusia yang hidup terus pakai kain kafan, berarti ada tujuan dan maksud tertentu kan. Seperti itu. Simpel aja kan. Dan kan kayak gitu, kita timbang datang ke dukunnya itu udah musyrik Bang. Oh iyalah pasti. Iya. Tapi menurut Bang Arif, dukun tuh ente percaya apa enggak? Enggak ya? Enggak sih. Sepakat sih. Tapi gue dari kejadian begini gue kadang jadi mikir lagi Bang. Sebenarnya apa sih nih yang terjadi nih, masih misteri gitu Bang. Oh masih misteri ya. Semoga aja nih dari kita doakan lah semoga cepat sembuh lah Bang ya. Aja ya. Untuk teman-teman semua yang belum berkecimpung dalam hal dunia kayak gitu jangan sampai lah gitu kan. Hidup ya lurus-lurus aja, kadang belok dikit nggak masalah tapi lurus lagi, jangan malah belok puter balik akhirnya mendustakan
Tuhan dan kita malah ya gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Oke, Bang Arif, terima kasih banyak nih Bang ya, Iya, di Bang, sela-sela sama-sama. waktunya membagikan pengalamannya, temen lamanya, temen mainnya Tibang Tamiya, Tibang ini kan. Layangan. Gitu kan. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Arif ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak nih, Bang. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bang. Jadi lanjut nih Bang. Gimana ya? Dari situ kemana ya?